Bayangkan kita ini seorang kepala keluarga yang bahagia dan mapan secara ekonomi. Semua berjalan baik sampai akhirnya COVID datang melanda. Bisnis jadi sulit, hutang mulai melilit, setiap saat khawatir kena COVID. Mula-mula kita pikir ini cuma sebentar dan pasti mampu kita atasi. Tapi ternyata tidak. Situasi malah makin parah. Kita jadi rajin berdoa dengan keyakinan Tuhan pasti menolong. Faktanya kesulitan hidup makin menjadi. Kita pun mulai ragu, benarkah Tuhan peduli? Benarkah Ia sungguh mengasihiku? Atau benarkah Ia mampu menolongku? Atau jangan-jangan benarkah Dia ada? Jika semuanya benar, kenapa doa-doaku tak kunjung dijawabnya? Apalagi jika ada anggota keluarga tercinta yang kena COVID dan akhirnya meninggal. Betapa hancurnya hati kita. Keraguan yang sudah merebak akhirnya berubah jadi kekecewaan berat kepada Tuhan. Dan kekecewaan berujung pada keputusasaan. Harapan jadi pupus. Tidak ada lagi masa depan. Sungguh bisa dipahami jika karena keputusasaan ini akhirnya kita meninggalkan Tuhan, bahkan bisa jadi membencinya. Sebenarnya inilah yang sangat diinginkan setan. Dia memanfaatkan penderitaan kita dengan terus-menerus mendorong kita untuk meragukan Tuhan. Tujuannya jelas, agar kita putus asa dan akhirnya meninggalkan Tuhan, serta berpaling kepada ilah-ilah lain, yaitu kepada Dia dan segenap tipu dayanya. Jika ini yang terjadi, hancurlah kita, tak terselamatkan. Benar-benar tidak ada harapan sama sekali. Teman-teman, perkenalkan saya Adrianus Hansuryono dari lingkungan Petrus Canisius, Paroki Villa Melati Mas. Saya percaya gereja juga memahami jika situasi rohani seperti contoh di atas banyak melanda umat Katolik. Dan gereja berusaha memberi peneguhan lewat bulan kitab suci. Peneguhan bahwa selalu ada harapan, bahkan di masa yang terasa paling gelap sekalipun. Peneguhan bahwa Allah masih tetap dan senantiasa bisa jadi tumpuan harapan kita. Maka tema yang dipilih adalah tentang harapan, tentang Allah sumber harapan hidup baru. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas materi pertemuan ketiga dengan subtema Allah sumber harapan karena kasih setianya. Jadi pertanyaan yang akan kita dalami adalah, benarkah Allah memang bisa kita percayai sebagai sumber harapan? Jika ya, apa dasarnya? Mengacu pada subtema pertemuan 3, dasar kita percaya bahwa Allah memang sumber harapan adalah karena kasih setianya. Ia setia memenuhi janjinya untuk selalu mengasihi kita, memelihara kita, dan memberi kita kehidupan. Mari kita lihat Hosea 6 ayat 1-6 tentang kasih setia Tuhan. Saya bacakan teksnya ya. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Sebab Dialah yang telah menerkam dan Dia yang akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi.
Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaran nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia, dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Teman-teman, jika kita perhatikan, teks ini berisi dua gagasan pokok. Gagasan pertama ada pada ayat 1-3, yaitu ajakan untuk kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini kita bisa lihat pada kalimat, mari kita berbalik kepada Tuhan. Kita diajak untuk sadar bahwa Tuhan itu baik dan selalu memulihkan yang rusak. Bisa kita lihat pada kata-kata menyembuhkan, membalut, dan membangkitkan. Kata-kata mari kita berbalik kepada Tuhan sekaligus juga merupakan ajakan untuk bertobat, sehingga pemulihan itu bisa leluasa terlaksana. Karena dengan bertobat, kita mempersilahkan Tuhan untuk memulihkan kita. Nah, gagasan kedua ada pada ayat 4-6, yaitu Tuhan menegur bangsa Israel untuk tetap setia. Kesetiaan kepada Tuhan begitu mudah sirna bagaikan kabut pagi atau embun yang hilang pagi-pagi benar. Padahal Tuhan menghendaki agar mereka juga setia sebagaimana Ia setia. Kasih setianya itu digambarkan bagai fajar yang setia muncul tiap hari, membawa terang bagi semua orang tanpa kecuali. Kasih setianya juga seperti hujan pada masa akhir musim, mengairi bumi untuk memberi kehidupan bagi segenap tumbuhan dan makhluk hidup. Karena itu, Dia menghukum ketidaksetiaan. Ini bisa kita lihat dari ungkapan-ungkapan meremukkan, membunuh, juga kata-kata menerkam dan memukul, sebagaimana ungkapan bagaimana Ia menghukum. Tuhan tidak berhenti pada penghukuman, tapi segera dilanjutkan dengan pemulihan. Maka dikatakan menerkam dan menyembuhkan kita, memukul dan membalut kita. Selalu polanya sama. Ada hukuman, tapi segera ada pemulihan. Pemulihan akibat hukuman. Akhirnya di ayat ke-6 Tuhan menegaskan betapa Dia menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan kita akan Allah, bukan korban bakaran. Saya tekankan, Dia menyukai kasih setia. Dia menyukai pengenalan kita akan Allah. Itu penting sekali. Teman-teman, setelah kita mendalami makna dalam bacaan tadi, kita akhirnya bisa menemukan beberapa pesan. Setidak-tidaknya saya menemukan 5 pesan. Pesan pertama yang paling penting adalah Tuhan sebenarnya baik, selalu pegang teguh kasih setianya. Hanya saja pesan kedua, justru kita yang sering tidak setia. Karena itu, ketiga, Tuhan bisa saja menegur atau menghukum kita karena ketidaksetiaan ini, agar kita bertobat dan karenanya kembali ke jalan yang menyelamatkan, tidak terpuruk pada jalan yang membawa kita ke jurang kematian. Sayangnya, pesan keempat, karena kurang mengenal Tuhan dengan baik, kita sering terjebak dalam pemikiran bahwa Tuhan tidak peduli kepada kita, membiarkan kita terpuruk dalam kesusahan. Karena itu, kita jadi sering menyalahkan Tuhan dan menolaknya.
kita jadi kehilangan harapan. Nah, pesan kelima yang terakhir, agar bisa terus punya pengharapan kepadanya, kita perlu terus-menerus belajar mengenalnya dengan sungguh-sungguh. Lewat sabdanya, lewat pengalaman iman, lewat kesetiaan melaksanakan kehendaknya, sehingga kita bisa menyadari bahwa kehendaknya pasti baik. Setelah mendengarkan pesan itu, tentu kita mau mencoba menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari. Saya punya beberapa usul tentang cara menerapkan ini. Yang pertama, mari kita tekun mendengarkan sabdanya dan berdoa untuk jalin hubungan yang dekat. Karena berkat hubungan dekat ini, kita jadi makin mengenal Tuhan dengan baik. Lalu kedua, terapkan kasih setia kepada sesama, terutama yang sedang dilanda kesusahan seperti orang yang menderita gara-gara pandemi COVID. Sehingga lewat kita, mereka bisa merasakan pertolongan Tuhan. Doa-doa mereka terjawab. Mereka jadi tahu bahwa Tuhan memang peduli. Tuhan memang sungguh sumber harapan hidup baru bagi mereka. Dengan demikian, kita juga memelihara dan menumbuhkan iman. Bukan saja iman orang yang kita tolong, tapi juga iman kita sendiri. Sebab dengan menolong dalam kasih, kita juga akan merasakan betapa kasih itu menguatkan iman kita. Tuhan memberkati kita semua.